Sekretaris Jenderal Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, Sabtu 27 Maret 2021, menyelenggarakan dialog lintas agama dan sosialisasi moderasi beragama untuk Kabupaten Gunung Kidul. Tahun 2021 segera dimulai. Yang terhormat, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar MAG. Yang kami hormati, Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Pil Almagin MA. Yang kami hormati, Bapak Bupati Gunung Kidul, Bapak Haji H. Sunaryanta. Yang kami hormati, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Nifasri MPD. Yang kami hormati, Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Ali Rohmat MPD. Yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Edi Gunawan MPDI. Yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Arif Gunadi SAG MPDI, para tokoh agama dan peserta dialog, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Perkenankanlah saya akan membacakan susunan acara dialog lintas agama dan sosialisasi moderasi beragama di Kabupaten Gunung Kidul pada kesempatan sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kerukunan. Acara yang ketiga, ucapan selamat datang dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara yang keempat, laporan panitia pelaksana oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Acara yang kelima, sambutan Bupati Gunung Kidul. Acara yang keenam, arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan membuka kegiatan secara resmi. Dilanjutkan launching program desa moderasi beragama dan sadar kerukunan. Acara yang ketujuh, doa. Acara yang terakhir, penutup. Untuk mengawali acara pada kesempatan ini, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita buka dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kerukunan. Hadirin yang berbahagia dimohon untuk berdiri.
sejahtera lahir dan batin, bersama membangun bangsa, bertekad kuat satukan rasa, hidup damai dalam keberagaman, warnai Indonesia, tingkatkan kualitas bangsa, bergandeng tangan menggapai asa, hidup damai dalam keberagaman, itulah Indonesia, itulah Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, ucapan selamat datang dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Dr. Andes Haji Edi Gunawan MPDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, beliau Bapak Profesor Dr. Haji Nirjar Ali MAG, yang terhormat Bupati Gunung Kidul, yang kami hormati Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Ali Rahmat, MPD, yang kami hormati Bapak Kapus, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama PKUB, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bapak Haji Nifasri, yang kami hormati Pak Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang kami hormati para tokoh agama di Gunung Kidul maupun di Yogyakarta, karena beberapa ada yang di Yogyakarta, namun sebagian besar Gunung Kidul, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kita sebut satu persatu tanpa mengurangi hormat kami. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat hidayahnya kita bisa dipertemukan silaturahmi dalam kegiatan dialog tokoh agama dan sosialisasi Desa Kerukunan Gunung Kidul. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya katakan sehat karena di masa pandemi COVID ini tentunya yang paling berharga adalah kesehatan. Kalau sehat insya Allah kita memiliki kekebalan, memiliki imun dan tidak mudah terserang COVID. Semoga kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami yang diminta oleh panitia untuk mewakili ucapan selamat datang selaku Sohibul Bait, tuan rumah pada kesempatan ini. Yang pertama tentunya menyampaikan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya hadirin semuanya, lebih-lebih pada kesempatan ini hadir Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Kepala Biro Perencanaan, Pak Kapus, dan juga Pak Rektor, dan juga Bapak sekalian semuanya yang sudah meluangkan waktu, kemudian bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan dialog kerukunan tokoh-tokoh agama dan juga sosialisasi dan juga tentunya nanti katanya mau ada launching, insya Allah ada launching Desa Kerukunan pada kesempatan ini. Selanjutnya pada kesempatan ini perlu kita sampaikan bahwa Yogyakarta memang yang sudah memiliki branding Yogyakarta City of Tolerance. Yogyakarta, kota juga atau Yogyakarta City of Tolerance artinya bahwa memiliki tingkat toleransi yang tinggi
Sehingga banyak orang yang hadir, yang datang di Yogyakarta ini merasakan nyaman ketika berada di Yogyakarta. Sehingga saya melihat juga teman-teman dari Jakarta itu seringkali kegiatan-kegiatan ini juga dilaksanakan di Yogyakarta. Pada kesempatan ini juga kita juga matur, kita sampaikan terima kasih kepada Pak Sekjen, Pak Kapus, PKUB yang mana telah mengalokasikan kegiatan ini di Yogyakarta. Lebih-lebih di Gunung Kidul. Yang mana Gunung Kidul perlu kita sampaikan Pak Sekjen, Pak Karucan dan juga Pak Kapus bahwa Gunung Kidul ini memiliki umat beragama yang yang sangat heterogen sekali. Seluruh agama formal yang ada di Indonesia, baik Muslim, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ini hampir-hampir semua ada. Ya kalau Konghucu kelihatannya belum, karena tidak ada tempat ibadah sana, saya juga belum pernah mengadakan kegiatan keagamaan Konghucu di Gunung Kidul, hanya di Yogyakarta. Ini hampir umatnya ini cukup banyak. Sehingga manakala pada kesempatan ini dilaksanakan kegiatan dialog keagamaan, dialog tokoh agama, ini saya kira pas ini Pak Sekjen, Pak Kapus. Sehingga pada kesempatan tentunya kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, sehingga harapan kita nanti dialog kerukunan yang merupakan salah satu kunci di mana untuk membangun sebuah kerukunan adalah dialog, kan itu, komunikasi. Di mana ketika komunikasi ini bisa berjalan dengan baik, ini apa yang kita harapkan mewujudkan sebuah keharmonisan adalah akan bisa terwujud dengan baik. Namun manakala sebaliknya, ketika komunikasi ini tersumbat, nah ini dimungkinkan ya ini ada gesekan-gesekan, kemudian konflik dan sebagainya, ini kemudian akan muncul. Sehingga pada kesempatan ini saya selaku Shahidul Bait di daerah istimewa Yogyakarta ini menyampaikan terima kasih dan pada kesempatan tentunya momentum ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan dialog antar tokoh umat beragama. Karena yang adanya kita prihatin terkait dengan disharmonisasi atau disintegrasi bangsa, di mana negara kita yang sangat luar biasa besarnya, sangat luar biasa luasnya ini, menanggapi sebagai tuan rumah menanggapi Bapak sekalian, Bapak yang dari Jakarta, banyak khilafan, banyak kesalahan, dan juga banyak hal yang kurang berkenan, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan laporan panitia pelaksana oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Haji Nifasri MBD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Waididdong Tian. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Presiden Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Nizar MAG. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih Pak Bupati atas kehadirannya. Yang saya hormati Kepala Biro Perencanaan Pak Ali Rahmat, Pak Rektor, saya hormati Profesor Al-Makin, Pak Kanwil, Kementerian Agama Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati dan kami banggakan. Khususnya ini dari Gunung Kidul, Pak Bupati. Hadirin dan hadirat, panitia, baik dari pusat maupun dari Kanwil dan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul yang kami hormati. Pertama-tama sebagai umat beragama tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat hadir dalam acara pembukaan dialog tokoh agama dalam moderasi beragama dan kerukunan umat beragama yang sedianya kegiatan ini akan kita laksanakan di Kabupaten Gunung Kidul, tetapi karena sesuatu dan lain hal kegiatan ini kita pindahkan ke Yogyakarta, tepatnya di Hotel Rosin Kabupaten Bantul ya, Yogyakarta. Mudah-mudahan dengan perpindahan tempat ini tidak mengurangi semangat kita ya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Kami terima kasih sekali pada Pak Bupati yang telah mendorong adanya dialog atau pertemuan ini ya. Dan juga Pak Sekretaris Jenderal ya, yang menginginkan adanya kegiatan pertemuan tokoh-tokoh agama di Gunung Kidul ya. Karena memang selama ini kita baru kali ini ya menyelenggarakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini akan berlanjut ya. Kita berharap nanti satu saat langsung di tempatnya Pak Bupati gitu ya, di Gunung Kidul ya. Untuk saat ini memang karena waktu dan kemudian juga ketersediaan sarana prasarana. Ada sarana prasarana di sana, hotel, tetapi tidak mencukupi untuk menerima lebih dari 50 orang ya. Apalagi ini kita mengundang tokoh-tokoh agama gitu ya. Kita khawatir nanti tempatnya kurang layak gitu ya. Apalagi dalam pandemi Covid-19. Kemudian ada tempat juga tetapi ternyata agak tinggi gitu ya. Daripada nanti temuan KPK gitu ya. Untuk pertemuan tokoh-tokoh agama ini ya, sehingga kita sepakat dengan Kemenak ya, Kabupaten Gunung Kidul dan juga dari Pemda bahwa kegiatan ini kita laksanakan di Bantul. Tetapi dengan catatan waktu itu kami sampaikan, kami mohon memang Pak Bupati bisa hadir. Gitu. Ternyata Pak Bupati bisa hadir. Terima kasih Pak Bupati. Tepuk tangan dulu Pak Bupati kita. Berarti Pak Bupati peduli moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Tanda-tanda moderasi dan kerukunan umat beragama sudah ada di Gunung Kidul. Bahkan sejak dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Sekjen yang kami hormati, perlu kami sampaikan ya, bahwa ya kita beruntung lah ya hidup di Indonesia, negara yang penuh keragaman ya. Mungkin tidak ada duanya di dunia gitu. Keragaman etnis, suku, bangsa, agama gitu ya. Apalagi kepulauan kita sangat luas ya, lebih luas dari pulau-pulau yang ada di Eropa, dari Australia, bahkan juga dari ya, negara-negara lain. Dan keragaman etnis dan agama ini luar biasa. Tetapi kita sampai saat ini masih mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari berbagai negara gitu. Bayangkan Islam terbesar ya, di Indonesia ini ya. Islam terbesar dibandingkan negara-negara lain di dunia ini, tetapi kita masih kondusif ya. Toleransi dan kerukunan umat beragama masih bisa kita pelihara dan masih bisa kita jaga. Adapun konflik-konflik ya, terjadi kasuistik ya di beberapa tempat, itu pun
bisa diselesaikan dan tidak berpengaruh ke tingkat nasional. Nah, oleh sebab itu karena kita hidup keragaman ini, tentu kita perlu menjalin komunikasi, perlu menjalin berdialog gitu ya, katakan seperti itu ya. Perlu kita sharing, perlu kita berdiskusi ya, berbagai hal, pengalaman-pengalaman di lapangan gitu. Agar potensi konflik yang kemungkinan terjadi tidak terjadi. Karena apalagi dalam era COVID-19 ini gitu ya. Oleh sebab itu sekali lagi kita bersyukur bangsa Indonesia yang memiliki agama yang banyak dan Islam terbesar di dunia ya. Kita masih rukun, masih damai, masih aman gitu ya. Tidak seperti Timur Tengah ya, yang mereka mayoritas Muslim, tetapi mereka bertengkar, saling membunuh. Nah, oleh sebab itu sekali lagi dengan dialog ini kita harapkan nanti tentu ada masukan-masukan dari tokoh-tokoh agama apa yang harus kita lakukan. Memang di peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 98 tahun 2006 itu jelas dikatakan bahwa ya tugas pemeliharaan kerukunan beragama ini ada pada masyarakat, yaitu Pemda, kemudian FKUB. Kalau kita baca di PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 ya, tentang pedoman tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadah. Nah, kalaulah kebijakan itu dijalani oleh semua Pemda, tidak akan terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan ya, apalagi yang sampai ke tingkat nasional. Bisa diselesaikan sebenarnya ya, kalau Pemdanya melaksanakan PBM itu. Tetapi sebagian Pemda memang Pak Sekjen kami laporkan punya alasan yang berbeda gitu ya, sehingga perhatian kepada FKUB di seluruh Indonesia ini tidak sama gitu. Mungkin di Gunung Kidul agak bernasib baik gitu ya, Pemdanya perhatian gitu ya, ada bantuan-bantuan kegiatan, ada bantuan-bantuan support anggaran. Tapi kalau FKUB di kabupaten lainnya itu banyak juga yang hanya memperoleh bantuan operasional dari Kementerian Agama yang 40 juta atau 50 juta per tahun ya, melalui Kanwil Kementerian Agama atau kantor Kementerian Agama yang dialokasikan melalui anggaran Pusat Kerukunan Umat Beragama. Nah, mudah-mudahan OPBM ini saat ini kita tingkatkan statusnya menjadi peraturan presiden. Alhamdulillah sudah mendapatkan izin prakarsa dari presiden, sehingga nanti dalam tugas pemeliharaan kerukunan umat beragama lebih mengikat semua Pemda untuk melaksanakan tugas kerukunan umat beragama dan memberdayakan forum kerukunan umat beragama di masing-masing daerah gitu ya. Kemudian juga kita harapkan nanti kasus-kasus terkait dengan pendirian rumah ibadah bisa diminimalisir, kalau perlu tidak muncul lagi ke permukaan karena sudah diatur melalui peraturan presiden. Jadi semua Pemda sudah bisa terikat dengan aturan-aturan itu. Kalau untuk saat ini kita baru memiliki PBM itu ya. Nah, Bapak Sekjen, Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini diikuti sekitar 55 tokoh agama Pak Sekjen, Pak Bupati, dan kita akan selenggarakan mulai hari ini sampai dengan hari Senin nanti. Kita berharap dari Bapak-Bapak tokoh agama ini bisa memberikan masukan-masukan ya, selain menjalin hubungan atau silaturahmi antara Kanwil,
Pemda dan tokoh agama, kita inginkan ada masukan-masukan atau ide-ide cerdas dari bapak-bapak tokoh-tokoh agama, bagaimana langkah-langkah kita ke depan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan moderasi beragama dan kerukunan beragama. Masyarakat, ya, kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat itu kepada bupati untuk kabupaten, kemudian wali kota untuk kota, atau gubernur untuk FKUB provinsi. Kemudian yang keempat tugasnya itu adalah mensosialisasikan kebijakan, baik kebijakan Pemda maupun kebijakan pemerintah pusat gitu ya. Nah, apalagi ini ada program program moderasi beragama berdasarkan peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. Moderasi beragama ini sudah menjadi program nasional yang masuk dalam RPJMN 2020-2024. Leading sektornya adalah Kementerian Agama, sedangkan yang melaksanakan semua kementerian dan lembaga, termasuk semua gubernur, bupati, wali kota yang melaksanakan moderasi beragama ini. Nah, oleh sebab itu dalam pertemuan ini kita harapkan nanti seperti apa langkah-langkah tokoh-tokoh agama, khususnya nanti di Gunung Kidul. Kemudian nanti terkait dengan pengembangan program, kita mendorong di semua provinsi, bahkan kabupaten kota untuk membentuk desa, kalau dulu desa peduli kerukunan, atau kelurahan peduli kerukunan, ada juga kecamatan peduli kerukunan, atau ada juga yang menamakan kampung peduli kerukunan. Nah, karena moderasi beragama sudah menjadi kebijakan, maka kita tambahkan lagi namanya gitu ya. Itu membentuk desa moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Mudah-mudahan nanti karena Pak Sekjen langsung hadir di acara kita, apalagi ini didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan gitu ya. Mudah-mudahan anggaran untuk kerukunan umat beragama, khususnya nanti dalam rangka pemberdayaan FKUB itu lebih bisa meningkat gitu ya. Dan kami juga berharap nanti dari pertemuan ini ide-ide, masukan-masukan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa dituangkan nanti dalam rumusan dan rekomendasi dari kegiatan ini. Nah, termasuk juga pengembangan desa kerukunan yang hari ini untuk Kabupaten Gunung Kidul akan dilonceng oleh Pak Bupati dan Pak Sekjen ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bukan hanya teori gitu ya, tapi dalam prakteknya kita bisa mengembangkan program ini ke depan gitu ya. Baik, Bapak Sekjen, Bapak Bupati, Bapak Ibu yang kami hormati, itu saja laporan ringkas kami. Dan kami sekali lagi terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Sekjen yang begitu sibuk dalam melaksanakan kegiatannya. Tetapi kalau beliau mendengar dari kami bahwa pertemuan ini adalah pertemuan tokoh-tokoh agama gitu ya, apalagi dihadiri oleh Bupati. Nah, walaupun bagaimanapun sibuknya beliau sempat hadir. Gitu. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sekjen. Terima kasih juga Pak Kepala Biro Perencanaan, terima kasih sekali atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi untuk melaksanakan program-program ke depan. Juga Pak Kanwil, terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Khususnya juga kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, terima kasih kerjasamanya sehingga kegiatan ini bisa kita selenggarakan dengan baik. Mudah-mudahan lancar sejak awal sampai penutupan nanti juga lancar. Kami berharap bapak-bapak dan ibu-ibu dan kita semua, karena kegiatan ini masih dalam pandemi COVID-19, mari kita ikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, ya, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan tidak bersalaman gitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu dan kita semua sudah mengetahui hal itu. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan ibu-ibu dan kita semua hadir dalam keadaan sehat dan kembali pun dalam keadaan sehat. Itu saja dari kami.
Dan selanjutnya nanti kami mohon sambutan dari Pak Bupati dan juga nanti arahan dan sekaligus membuka acara ini secara resmi dari Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Lebih kurang mohon maaf dari kami. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kelima, sambutan Bupati Gunung Kidul oleh Bapak Haji Sunaryanta. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Profesor Nisyar, dan Pak Kepala PKUB yang saya hormati, dan Pak Kepala Biro yang saya hormati, Pak Rektor UIN yang terhormat, Pak Kepala Kanwil Provinsi yang kami hormati, Pak Arif Gunadi yang saya hormati, juga Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu, yang pertama kami mengucapkan terima kasih Pak, yang harusnya dilaksanakan di Gunung Kidul, tetapi sore ini dilaksanakan di Jogja, karena tempatnya Pak, ya, memang di Gunung Kidul belum ada tempat yang representatif. Ya. Saya mohon doa restu Pak, ya, untuk di Gunung Kidul ini untuk pembangunan ke depan, mudah-mudahan nanti ada tempat-tempat yang bisa dipergunakan untuk rapat ataupun untuk event-event tertentu yang representatif. Jadi kalau di Gunung Kidul saat sekarang klasternya masih menengah ke bawah, nggih Pak, saya akui gitu. Jadi nggak usah tutup-tutupi. Kemudian yang berikutnya kami juga mengucapkan selamat datang Pak di Jogja sini, mudah-mudahan Bapak Ibu tentunya ya, rombongan dari Kementerian Agama betah Pak. Kalau Gunung Kidul sudah lebih betah lagi Pak, tadi udah tak siapkan lobster sebenarnya kalau Gunung Kidul, tapi karena di sini ya nggak jadi ya. Tapi nyiapkannya yang dari Kemenak saja Pak. Kalau tak siapkan semua yang jenengan iuran ya, jadi iuran, jadi nggak usah tegang-tegang Pak, santai mawon. Kemudian yang berikutnya, sekali lagi kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada senior-senior saya, Bapak Ibu sekalian yang berangkat dari Gunung Kidul. Nah ini kelihatannya cukup banyak senior-senior atau tokoh-tokoh agama yang juga di lingkungan Jogja, kelihatannya kan ada nih. Juga kami ucapkan selamat bertemu di tempat ini, mudah-mudahan nanti ke depan ini dalam dialog tentang dialog lintas agama dan sosialisasi moderasi beragama Kabupaten Gunung Kidul nanti semua akan mendapatkan pencerahan. Memang kalau di Gunung Kidul Pak, saya beberapa waktu ini Pak, kami baru 1 bulan ya Pak, menjabat baru 1 bulan. Nah, kami juga sedang melakukan sebuah komunikasi dengan beberapa organisasi keagamaan di Gunung Kidul. Nah, ini kemudian senior-senior dan tokoh-tokohnya ada di sini semua. Mudah-mudahan Pak nanti ke depan ini untuk intoleransi dan sebagainya tidak ada lagi. Meskipun ada, mudah-mudahan kecil ya, atau mungkin 1 atau tidak perlu setengah Pak, ya, setengah gitu. Jadi ini mudah-mudahan menjadi satu kekuatan komunikasi antara saya atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga dengan kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama di Gunung Kidul. Tentu pemerintah tidak akan bisa berdiri sendiri, tidak akan bisa jalan sendiri tanpa ya, ini tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang sering saya sampaikan di tengah-tengah pertemuan setiap kami berkomunikasi dengan seluruh organisasi, khususnya organisasi keagamaan di Gunung Kidul. Dan kemarin juga saya sampaikan Bapak Pak Sekjen, di Gunung Kidul ini memang ada satu resistensi atau kerentanan, ya, khususnya kerentanan sosial
Dan ini juga sudah kami sampaikan kepada seluruh tokoh ya, di agama, baik itu Muslim sendiri maupun Nasrani, Hindu, Buddha. Ini sudah kami sampaikan. Di sana ada sebuah kerentanan, yaitu fenomenanya adalah bunuh diri dan perceraian. Nah, ini nanti juga kami mohon dengan sangat Bapak. Nah, ini nanti mudah-mudahan juga di dalam dialog ini nanti bisa disampaikan. Kemudian kami juga butuh kira-kira penyelesaiannya seperti apa, karena memang ini sudah bertahun-tahun di Gunung Kidul terjadi seperti ini. Jadi sekali lagi sampai hari ini perceraian pun, nah ini nggak usah tutupi juga nih Pak, karena kemarin saya sudah ngomong di TV One, ya, jadi 3 bulan ini sudah 416, ya, cukup tinggi. Ini kan menakutkan nanti di Gunung Kidul, jangan-jangan nggak ada yang dapat orang Gunung Kidul nanti. Kalau 3 bulan jadi 416, gitu Pak. Kemudian di tahun 2020 Pak Sekjen, kami sampaikan juga ini hampir 1970 sekian. Ini kasus perceraian yang sudah diselesaikan, kalau tidak salah saya dapat informasi baru 103. Jadi masih tersisa 1.800 sekian Pak, ditambah 416 Pak minggu kemarin, sekarang udah 2.000 sekian. Dan ini kelihatannya tidak akan berhenti sampai di sini. Ini tidak akan berhenti sampai di sini. Nah, berhentinya saat sekarang karena pandemi ini Pak, jadi kelihatannya yang mau daftar karena dibatasi. Ini juga ini menjadi satu kerentanan Pak yang cukup tinggi di Gunung Kidul. Untuk itu kami nanti juga salah satu selain tentang toleransi, keberagaman dan sebagainya, ini kami nanti juga mohon Pak di Gunung Kidul untuk diperhatikan Pak. Karena kadang-kadang yang saya tanda tangan ini ada 2 Pak, yaitu kadang-kadang ada pegawai atau apa itu kesehatan, yang berikutnya pendidikan. Dan saya itu menduga, jangan sampai sertifikasi pendidikan ini sering dikasihkan malah banyak kerentanan seperti itu gitu. Jadi ini juga mohon kalau bisa nanti dikaji Bapak, ya, mohon dikaji karena ini sangat berpengaruh sekali dan tidak sekali 2 kali. Kali ini kami sampaikan tidak sekali 2 kali. Kami beberapa kali menandatangani dan saya pernah membaca 1-2 kronologi itu memang seperti itu. Termasuk juga pengaruh-pengaruh media sosial dan lain sebagainya. Tapi ini semua berdampak terhadap kehidupan yang seperti ini. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, sekaligus tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh senior-senior kami. Kami hanya menambahkan sedikit yang jelas Pak Profesor, kami berterima kasih atas perhatiannya Gunung Kidul, khususnya bisa diperhatikan dengan dialog atau diskusi-diskusi seperti ini. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan suatu gambaran manfaat yang besar bagi seluruh warga masyarakat di Gunung Kidul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan membuka kegiatan secara resmi, sekaligus meluncing program Desa Moderasi Beragama dan Sadar Kerukunan kepada Bapak Profesor Dr. Nizar MAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bupati Gunung Kidul, Bapak Haji Sundaryanta. Yang saya hormati Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Jenderal, dan tentu Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Pak Nifasri, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY, dan saya hormati pula Rektor UIN Sunan Kalijaga yang diwakili oleh Dr. Fatur Rahman, yaitu Fatur Rahman. Ini juga anggota FKUB kayaknya, dan anggota MUI. Bapak Ibu semua, para peserta dialog lintas agama dan
sosialisasi moderasi beragama di Gunung Kidul tahun 2021. Tentu mengawali sambutan ini kita merasa bersyukur memanjatkan puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya kita bisa melaksanakan dialog ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun pandemi Covid mengintai kita, tapi kita mendapatkan nikmat kesehatan yang luar biasa ini yang patut kita syukuri bersama. Khusus agama Islam, salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk Allah yang mendapatkan syafaat beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kesekian kalinya saya terima kasih pada Bupati yang sungguh luar biasa. Sejak dilantik sebulan yang lalu, perhatian dan atensi terhadap program-program Kementerian Agama terutama kerukunan ini sangat luar biasa, sehingga ini bagian dari sinergitas antara Kementerian Agama dengan pemerintah daerah, dan ini selalu kita upayakan karena salah satu tokoh kunci yang berperan dalam membangun kesadaran kerukunan umat beragama adalah pemerintah daerah. Karena itu saya atas nama Sekjen menyampaikan terima kasih Pak Bupati. Sebagaimana kita tahu bahwa moderasi beragama ini adalah salah satu program prioritas nasional yang dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024. Karena masuk dalam RPJMN, maka tentu ini amanat yang harus kita laksanakan, dan tentu leading sektornya adalah Kementerian Agama. Karena itu ada semacam task force atau kelompok kerja moderasi beragama yang salah satu tugasnya adalah bagaimana menyemayamkan kerukunan, keharmonisan, sosialisasikan moderasi agama, dan tentu juga tidak sebatas sosialisasi tapi bagaimana menciptakan harmoni sosial di masyarakat. Ini menjadi salah satu tugas dari Pokja moderasi beragama. Selain itu juga di satker kita di perguruan tinggi itu juga telah terbentuk rumah moderasi yang salah satu fungsinya juga ikut membantu kami Kementerian Agama dalam ini membangun kerukunan, bagaimana menciptakan, kalau Pak Bupati tadi mengatakan bagaimana tingkat bunuh diri dan perceraian itu ada, termasuk juga tingkat kerukunan, itu juga bagian dari tugas dari rumah moderasi yang akan menjadi lokomotif Kementerian Agama dalam ini menjalankan fungsi program kerukunan umat beragama. Leading sektornya memang Sekretariat Jenderal, karena tidak ada salah satu direktorat yang khusus moderasi beragama, dan ada satu pusat, ini pusat kerukunan umat beragama yang dikomandoi oleh Pak Sri. Ini disitulah konsep-konsep dan rumusan-rumusan moderasi itu disusun untuk kemudian dilaksanakan di tahun-tahun mendatang. Dan kita sangat apresiasi juga kepada Pak Presiden Jokowi yang insya Allah tahun 2022 itu mencanangkan tahun toleransi. Ini menunjukkan bahwa salah satu dimensi penting dalam pembangunan nasional itu adalah kerukunan. Jadi kerukunan kalau terkoyak-koyak itu tak akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Karena itu menjadi prioritas yang sangat diidam-idamkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara memang moderasi beragama itu paling tidak ada 4 indikator. Indikator yang harus kita ketahui untuk kemudian kita jadikan tolak ukur apakah seseorang ini masuk dalam kategori moderat atau sebaliknya. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ini jelas
bisa dikatakan apabila ada orang itu menentang konstitusi, segala tingkah lakunya atau perilakunya itu melanggar peraturan perundang-undangan, itu berarti tidak moderat, karena itu melawan kemapanan, melawan hukum dalam konteks ini. Ya, kita ambil contoh yang akhir-akhir ini kan jelas saya nggak tahu apakah ini pengaruh reformasi atau bagaimana. Dulu sebelum reformasi itu tidak berani terang-terangan menentang ideologi ataupun konstitusi kita. Tetapi tahun 2013 jelas-jelas ini melanggar, menentang ideologi Pancasila, tetapi ada yang disebut dengan deklarasi khilafah atau bahkan di Gelora Bung Karno, dan itu dihadiri luar biasa, ya hampir 1 juta orang-orang yang ingin memberlakukan khilafah di negara kita ini. Tapi ya tidak ada tindakan saat itu. 2013 itu sudah 7 tahun yang lalu. Nah, 7 tahun kita bisa bayangkan, karena memang saat itu euforia reformasi sedang naik, sehingga orang nggak berani kalau mengekspresikan kemudian ditangkap dan seterusnya, itu akan kena batunya, kena bulinya. Kemudian adanya pembiaran ini, lalu kemudian puncaknya ya di akhir tahun belakangan ini. Sehingga kita apresiasi di periode kedua Pak Jokowi ini sudah ada keberanian untuk membubarkan setiap ormas yang bertentangan dengan ideologi negara. Ini patut kita syukuri, ya. Sehingga ya ini salah satu dimensi yang kita sebut dalam konsep moderasi beragama itu, ya komitmen kebangsaan tidak ada. Komitmen kebangsaan kan bagaimana menerima Pancasila sebagai ideologi, ya, tidak boleh mengganti ideologi negara dengan ideologi lain. Ini harus kita benar-benar itu. Ini memang menurut saya memang faktor reformasi itu yang ada pembiaran yang berkelanjutan lah, sehingga menjadi ini sudah ibaratnya penyakit sudah kronis. Ya, ketika HTI dibubarin, itu kemudian ya misinya tetap ada, lalu kemudian menyusup ke berbagai ormas yang berdekatan dengan itu, masuklah ke ormas-ormas yang dalam tanda petik ya dipersoalkan ya kemoderatannya. Ya, kita tahulah, saya tidak menyebut itu, tetapi kita tahu dalam itu. Kemudian dengan adanya ketegasan dari negara, pemerintah ini untuk tidak mentoleransi terhadap pihak-pihak yang menentang ideologi negara, ini yang patut kita acungi jempol dalam konteks. Kita tahu juga bahwa dulu pernah Menteri Agama Pak Lukman itu pernah merilis 200 penceramah agama yang disebut moderat, tapi ini ditentang oleh luar biasa. Yang menentang ini justru adalah dari kelompok-kelompok itu, karena sangat terancam. Sebenarnya ini bagusnya apa? Ketika ada basis penelitian yang mengatakan bahwa instansi pemerintah, ASN, itu terpapar itu hampir lebih dari 50%, terutama di instansi-instansi BUMN, kementerian-kementerian lain yang basisnya bukan basis agama. Kalau bahkan Kementerian Agama pun ada juga, dari para penyuluh dari itu ada juga. Buktinya apa? Salah satu sudah dipecat karena ini radikalisme, ya, paham yang sudah dipecat oleh kita disidang beberapa kali oleh Kementerian Pan RB. Ini ada, jadi memang ini sudah menggurita lah dalam konteks ini. Dan ini perlu adanya sinergi bersama antara kita semua, para aktor strategis, para tokoh lintas agama. Inilah kita harapkan tokoh-tokoh kunci inilah bersatu untuk melawan radikalisme, melawan ekstremisme, bahkan melawan terorisme. Ya. Karena itu kami dengan Densus 88 itu sudah ada kerjasama dalam bidang ini untuk menangkal radikalisme, terorisme dari aspek pencegahan, kuratif sampai pasca. Jadi salah satunya ya aspek pencegahan, bagaimana kita memetakan kelompok-kelompok ini, basis-basis itu, dan itu sudah ada wilayah-wilayah yang sudah terdata yang sangat rentan terhadap kelompok ini. Tapi alhamdulillah Jogja tidak termasuk.
karena indeks kerukunan Jogja itu agak lumayan bagus di atas rata-rata nasional dalam konteks itu. Nah karena itu ini saya harapkan juga Gunung Kidul sebagai basis piloting kami Pak Bupati untuk membangun desa moderasi beragama dan sadar kerukunan. Ini linear dengan Densus yang juga dengan kami itu membentuk namanya desa tangguh. Jadi tangguh itu yang namanya tangguh ya apapun ideologi-ideologi apapun pengaruh-pengaruh luar yang mengancam eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak akan mempan dalam konteks ini. Sehingga kemungkinan juga akan terjadi kalau itu sudah ada desa itu sebagai piloting tentu angka itu Pak perceraian, angka kematian bunuh diri, ya, angka toleransi naik kalau toleransi, jadi atau intoleran makin rendah dalam konteks ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan sangat baik. Yang kedua ciri indikator moderasi beragama adalah punya toleransi yang tinggi. Ya, toleransi tinggi ini ya jelas kalau orang beda pendapat itu sampai kepada kekerasan verbal ini tidak masuk dalam konteks moderat. Orang beda pendapat ini sudah hal yang biasa kok, malah sampai perang verbal bahkan mungkin bisa jadi berimbas pada perang fisik. Ini kan sangat naif buat kita semuanya. Dan ini pesan keagamaan juga sudah jelas ya. Kalau di agama kami Islam kan jelas di Quran jelas mengatakan walau syi'na laja'alnakum ummatan wahidah. Tuhan kalau saya ini mampu untuk menciptakan umat yang satu warna saja. Baik itu Islam semuanya atau Kristen semuanya, saya itu mampu. Tetapi la yazaluna yakhtalifu. Tetapi tidak akan itu, tidak mau itu. Kami akan menciptakan orang ada beda pendapat, ya. Ini pesan, saya rasa pesan agama yang cukup baik buat kita sebagai pegangan agar supaya ini kita bisa menciptakan proses. Maka muncul di situ kan istilah tasamuh dalam agama. Kalau ad-din samhah, ya, agama yang sangat toleran. Ini adalah pesan agama-agama samawi dalam konteks ini. Enggak ada agama itu yang mengajarkan kekerasan. Semuanya mengajarkan kedamaian, kesejukan, ya, keharmonisan. Ya, ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah anti kekerasan. Nah, ini yang paling gampang untuk kita tahu dulu kita juga sedih ketika teman-teman kita salah satu ormas itu digebukin di depan Monas hanya gara-gara peringatan 1 Juni Saktian Pancasila itu. Ini kan sudah jelas-jelas mereka sudah menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengekspresikan tindakan atau sikap dari mereka. Yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Kita tahu Jogja ini malah justru budaya lokalnya sungguh luar biasa, sungguh banyak. Tapi kalau mereka tidak toleran, tidak mau nerima budaya lokal ini, kita katakan masuk dalam kategori tidak moderat. Kalau dia menerima berarti dia moderat. Nah inilah kemudian 4 ciri ini yang kita ciptakan di desa moderasi, Pak. Jadi kalau ini sudah dipegang oleh penduduknya, masyarakatnya di desa tersebut, tentu akan, saya yakin kedamaian, keharmonisan, kerukunan akan tercipta di wilayah tersebut. Dan tentu dalam skala yang lebih jauh mereka, masyarakat ini akan bisa menjalankan agamanya dengan tenang, bisa berdampingan meskipun beda agama, beda suku dan lain sebagainya dengan baik, juga bisa bekerja sama lintas agama dalam konteks ini. Ini kan impian kita dalam membangun moderasi beragama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya saya rasa ada, kalau Kementerian Agama punya kebijakan ya, paradigma kebijakan penguatan moderasi beragama. Ini RPJMN 2020-2024. Kita tahu bahwa Indonesia ini bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara agama.
Tetapi Indonesia adalah negara yang memiliki aneka ragam suku bangsa, atau dalam bahasa ini pluralitasnya sungguh luar biasa. Ya, karena itu negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Jadi tidak sekuler dan tidak mendeklarasikan sebagai negara agama tertentu. Tetapi dalam menjalankan kehidupannya tentu basis yang dijalankan adalah basis agama. Karena itu negara tentu memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan sesuai dengan amanat konstitusi. Kedua, negara memposisikan diri in between. Tidak boleh terlalu jauh campur tangan, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan. Karena ini di PBM, Peraturan Bersama Menteri Mendagri dan Menteri Agama terkait dengan pendirian rumah ibadah, disitulah peran tokoh sentral dua saya rasa. Pertama adalah kepala daerah, yang kedua adalah FKUP. Jadi setiap pendirian rumah ibadah itu rekomendasi awal itu adalah dari FK, karena ini sudah mulai pembahasan lintas agama. Sehingga pemerintah daerah kalau belum ada rekomendasi FKUP ya tidak boleh memberikan izin terhadap pendirian rumah ibadah. Ini tokoh kunci adalah FKUP sebagai lokomotif untuk membangun kerukunan. Karena itu di PBM ini yang sebentar lagi akan naik menjadi peraturan presiden, karena PBM kan tidak punya landasan payung hukum yang kuat. Nggak ada dalam nomenklatur perundang-undangan itu peraturan bersama menteri, nggak ada. Yang ada kan undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya, dan lain sebagainya. Tapi peraturan bersama menteri tidak ada. Maka itu kita naikkan peraturan presiden terkait dengan ini, ya, fungsi dari kerukunan umat beragama, ya, terutama terkait dengan dua hal, pendirian rumah ibadah dan penguatan Pemda serta forum kerukunan umat beragama. Karena itu di setiap provinsi sudah terbentuk FKUB. Di kabupaten hampir tinggal berapa persen, ya, karena di level provinsi kabupaten itu sudah, pusatnya ini nggak ada. Jadi nggak ada forum kerukunan umat beragama pusat, tingkat pusat. Karena itu handlingnya adalah di pusat kerukunan umat beragama. Kita maunya di situ ada FKUB pada level tingkat pusat, sehingga ini bisa jadi mitra kami PKUB dalam membangun sinergitas, membangun kerukunan di umat kita ini. Jadi itu tadi kita tidak boleh campur tangan terlalu jauh. Jadi negara tidak boleh hadir terlalu mencampuri urusan-urusan agama. Ya, agama ya inherent oleh pemeluknya sendiri. Ya, aturan-aturan masjid, aturan gereja ya internal itu nggak boleh campur tangan. Tapi juga tidak boleh lepas tangan. Harus memantau, karena produk-produk itu harus mencerminkan keharmonisan di kalangan umat beragama. Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama, yaitu terwujudnya kemaslahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan. Ini 3 paradigma kenapa moderasi beragama itu muncul. Karena itu kita punya 5 kegiatan prioritas penguatan moderasi beragama. Yang pertama adalah penguatan cara pandang, sikap dan praktek beragama jalan tengah. Ini tugas nanti Pokja Moderasi Beragama ini, bagaimana menciptakan, menguatkan cara pandang masyarakat dan sikap serta praktek beragama jalan tengah, tidak ekstrim, tidak liberal. Kalau liberal kan sudah memandang bahwa semua agama itu benar semuanya. Nah, ini sudah sangat liberal. Ini tidak ke situ, tapi ada jalan tengah. Dan di dalam agama pun, di dalam inherent agama itu juga variasi-variasi pendapat itu sangat-sangat banyak sekali. Sehingga ada yang pendapat ekstrim, ada yang pendapat yang moderat. Nah, moderat ini ada titik yang menurut saya baik untuk kita jadikan, karena yang mana tengah, jalan tengah itu adalah jalan yang terbagus.
Ya, ada konflik, ada mediator. Mediator kan yang untuk menciptakan jalan tengah di antara dua kubu yang saling bertentangan. Ya, karena di dalam agama kan kalau kita bicara fikih di Islam itu adalah sebenarnya kontekstual. Fikih itu kontekstual. Jadi sesuai dengan konteks zaman di mana pendapat itu ada. Kita tahu ya banyak variasi pendapat. Misalkan dalam hal soal bersentuhan laki-laki dan perempuan itu kan banyak mazhab yang di situ muncul. Nah, kalau kita berjibaku sama itu dalam kondisi tertentu itu tetap pakai itu, tidak mau pindah mazhab, tentu itu akan kerepotan sendiri. Contoh misalkan dalam hal tawaf. Jadi Syafi'i kan mengatakan bersentuhan laki-laki perempuan meskipun sudah jadi istrinya itu membatalkan wudhu. Sementara orang umroh, orang tawaf itu posisinya harus dia suci. Nah, kalau begitu, kalau mengacu ini nanti pas haji atau umroh bisa hilang istrinya itu. Karena nggak boleh bersentuhan. Itu desaknya luar biasa. Nanti tidak boleh tidak, dan kalau bersentuhan ya cari tempat wudhu jauh. Nggak jadi tawaf nanti. Jadi harus cara moderat ya boleh dalam keadaan tertentu kita pindah mazhab dalam konteks ini. Jadi hal yang sama juga kalau di UIN kan sudah biasa kajian-kajian yang seperti ini, model ini besar. Yang terakhir kan Milkul Yamin itu yang menggegerkan dunia nasional itu. Padahal itu kajian-kajian akademis sebenarnya. Iya, jadi kan tidak masuk dalam konsep zina itu adalah kalau dia itu antarodin. Wah, luar biasa ini. Ini wacana ini apa basisnya? Bukan ini, tapi adalah dari Muhammad Syahrul dalam konteks ini. Jadi teori Syahrul kan ada teori limited teori, Nadhuriyah al-Hudud dalam bahasa Arabnya. Ada setiap itu ada batas atas, ada batas bawah. Contoh, waris. Batas maksimalnya itu adalah laki-laki mendapat 2, perempuan mendapat 1 maksimal. Lebih dari itu nggak boleh. Laki 3 bagian waris 3, perempuan 1 nggak boleh. Batas atasnya 2:1. Batas minimalnya 1:1. Nah, itu dalam waris. Dalam berpakaian demikian. Pakaian perempuan kata Syahrul, batas atasnya adalah kelihatan wajah dan telapak. Kalau melebihi itu berarti melanggar batas, nggak boleh. Orang bercadar melebihi batas atas. Yang repot batas bawahnya. Batas bawah katanya perempuan itu hanya pakai CD dan BH. Itu batas bawah. Lah ini kan wacana Syahrul. Kenapa? Pendapat ini disampaikan dalam konteks Rusia, Uni Soviet. Karena apa? Itu sudah biasa. Bahkan di Perancis itu kan di satu wilayah bisa bugil kan. Bisa bugil kan. Orang yang tidak bugil malah kena denda. Jadi ini konteks itu bukan soal Jadi kalau kita yang moderat ya udahlah. Maka akhirnya seperti anaknya Gus Dur ya, pakai kerudung nggak apa-apa, itu moderat. Dia harus pakai jilbab dalam konteks ini ya. Dan lain sebagainya lah. Jadi ini soal wacana. Tapi apakah dengan perbedaan itu kita kemudian jadi bertengkar? Tidak sapa menyapa. Kalau itu yang terjadi berarti kita tidak masuk dalam konteks moderat. Ya udah, perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Yang berikutnya adalah pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Ini dalam konteks ini basis-basis zakat, wakaf dan seterusnya atau diberdayakan untuk apa? Untuk sumber daya pengembangan ekonomi ya. Ini banyak lah. Jadi sekarang sudah mulai ada cash wakaf, ada zakat profesi dan tidak tunai ya. Maka nanti kalau ada moderasi beragama ini bagaimana desa itu bisa membangun ekonomi dengan bagus. Pengelolaan zakat. Jadi ada misalkan kita di wilayah itu ada orang data misalkan di masjid atau gereja ada data tentang jamaahnya sampai kepada detail pendapatan ekonominya. Manfaatnya untuk penguatan dalam bidang ekonomi.
dari pemberdayaan ekonomi keagamaan, zakat. Kita rubah mindsetnya, zakat tidak lagi dalam bentuk bantuan tunai, kalau paling cuma 100 setiap mau menjelang Idul Fitri ada zakat mal paling cuma 100 dapatnya. Tapi kalau zakat kelolaan ini untuk pemberdayaan ekonomi ya dikasih modal. Dia punya bakat apa? Bakatnya tani ya dikasih ilmu tani, modalnya dikasih. Kalau dia penjual sayur kasih modal untuk supaya dagangnya menjadi besar. Itu semacam dana bergulir tanpa bunga. Nanti akan kembalikan dalam konteks ini. Jadi itu bisa konteksnya itu. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Ini tadi bagaimana Kementerian Agama, pemerintah itu ada perhatian terhadap rumah ibadah, ya, sumbangan-sumbangan, bantuan-bantuan operasional untuk rumah ibadah dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah penyelarasan relasi agama dan budaya. Ini saya rasa penting, yang tadi dikatakan salah satu ciri itu adalah penerimaan tradisi terhadap tradisi. Yang kelima adalah penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Ini yang core kita pada sore hari ini. Jadi 4 kegiatan prioritas penguatan moderasi agama yang akan dianu oleh Kementerian Agama. Ya. Kemudian di sini ada 7 pesan moderasi beragama. Yang pertama adalah ini nanti desa ini harus mencerminkan 7 pesan ini. Memajukan kehidupan umat beragama. Ini diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, serta menebarkan kebajikan dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Jadi ini tetap orang memunculkan kesalehan sosial dan kesalehan individual. Kesalehan individual diwujudkan dalam bentuk bagaimana pemeluk agama itu intensif menjalankan ritualnya, menjalankan kewajibannya di rumah ibadah masing-masing. Kesalehan sosial bagaimana dia membangun harmoni sosial, membangun muamalah dengan hubungan kemanusiaan antar pemeluk agama dalam konteks ini. Jadi ini dalam bentuk menebarkan kasih sayang pada sesamanya. Yang kedua adalah menjunjung tinggi keadaban mulia. Ini menjadikan nilai-nilai moral universal dan pokok ajaran agama sebagai pandangan hidup, worldview, dengan tetap berpijak pada jati diri bangsa. Ini yang disebut oleh Gus Menteri kita itu adalah agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Jadi kalau kita memandang agama ini sebagai aspirasi, itu negara akan bubar. Ini sekaligus meneguhkan bahwa pendiri bangsa ini telah menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Bayangkan kalau saat itu semua mengaspirasikan negara kita adalah negara agama masing-masing, akan jadi perang saudara dalam konteks ini. Tapi agama dijadikan inspirasi untuk membangun negara bangsa dalam konteks ini. Maka melepaskan dengan menjalankan syariat agama itu dihapus dalam konteks, karena demi kemaslahatan bangsa dan negara. Inilah yang disebut inspirasi yang dijadikan dasar oleh kita semua. Jadi kadang orang banyak yang salah tafsir, salah ini Pak Menteri, ya agama ya aspirasi, iya tetapi konteksnya. Tapi yang jelas padahal ini kalimat ini sebenarnya diambil dari bukunya Ketua Umum PBNU, Tasawuf Falsafi. Di situ di bawah judul besar agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Kenapa? Karena memandang tasawuf sebagai inspirasi dalam praktek keagamaan dalam konteks ini. Jadi ini penting. Yang ketiga adalah menghormati harkat martabat kemanusiaan. Jadi ini juga sangat relevan apa yang disebut dengan mengutamakan sikap memanusiakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemaslahatan bersama. Jadi ini kunci agama sebanyak kemanusiaan, memanusiakan manusia. Bahkan agama sendiri dalam kami agama Islam itu kan menyatakan mangkotala nafsan wahidah fakaan nama kotalan nasa jami'ah. Kalau ada orang membunuh satu jiwa saja, Islam memandang sama dengan membunuh seluruh manusia. Ini kan artinya memanusiakan manusia. Betul, sangat berharga jiwa manusia itu.
Apalagi ini Pak Bupati, ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat yang bunuh diri itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Kalau sudah punya kesadaran ini, nggak takut bunuh diri Pak nanti. Jadi ini bagaimana kita memberikan pencerahan pada mereka agar supaya ini memanusiakan manusia. Kematian bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Karena biasanya kan ini ending terakhir, sudah buntet ya udah mati aja. Nah, ini perlu dicegah agar supaya kita bisa memanusiakan manusia. Yang keempat adalah memperkuat nilai moderat, itu yang saya sampaikan, mempromosikan dan mengejawantahkan pengalaman cara pandang, sikap dan praktek keagamaan jalan tengah. Ini yang awal tadi ya, memperkuat nilai moderat tadi. Yang kelima, mewujudkan perdamaian. Ini yang penting. Nah, ada kaitannya kalau tadi memanusiakan manusia, tapi ini konteksnya adalah menebarkan kedamaian dan kebajikan, mengatasi konflik dengan prinsip-prinsip adil dan berimbang, serta berpedoman pada konstitusi. Jadi kalau soal rumah ibadah itu harus konstitusi, ya konstitusi, karena itu PBM itu sudah diambil kesepakatan antar agama loh, ya. Jadi ada 60-90 itu adalah kesepakatan forum kerukunan umat beragama. Artinya sudah ada payung hukum kesepakatan tokoh lintas agama. Itu yang harus kita kawal dalam konteks ini. Kemudian menghargai kemajmukan. Jelas ini akan membentuk sikap toleransi. Kalau ada majmuk beda nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu beda pendapatan. Kalau beda pendapat itu ya biasa. Kalau yang itu beda pendapatan. Yang terakhir adalah menanti komitmen berbangsa. Ini yang tadi komitmen kebangsaan. Jadi 7 pesan ini itu sebagai mandatori dari konsep moderasi beragama. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa ini penting untuk kita diskusikan, untuk memberikan masukan-masukan. Kalau ini konsep ini kurang, ya apa yang rumusan yang bisa dimasukkan dalam moderasi beragama itu dari hasil mungkin pembahasan di jam-jam berikutnya atau di sesi-sesi berikutnya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi pada para aktor strategis kita, para tokoh lintas agama yang berkenan hadir di sini untuk memikirkan bagaimana membangun keharmonisan, membangun perdamaian, membangun moderasi beragama sehingga ini basis kekuatan pembangunan ini ada pada moderasi beragama. Saya rasa ini relevan dan juga terima kasih Pak Bupati yang menyediakan desa mana? Pak Baliharjo, Wonosari sebagai desa moderasi beragama dan sadar kerukunan. Mudah-mudahan ini jadi piloting yang direkod tindakan kita dari awal sampai akhir untuk kemudian kita diseminasikan ke desa yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi piloting secara nasional dalam konteks ini. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pembukaan ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan dialog lintas agama dan sosialisasi moderasi beragama di Kabupaten Gunung Kidul saya nyatakan resmi dibuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Nizar MAG yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memukul gong sebagai tanda diloncengkannya program Desa Moderasi Beragama dan Sadar Kerukunan di Kabupaten Gunung Kidul, didampingi Bapak-Bapak pejabat. Disilahkan. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati,
sebentar lagi akan kita launching Desa Moderasi Beragama dan Sadar Kerukunan. Sebagai pilotingnya adalah Desa Baliharjo, Wonosari, Gunung Kidul. Karena itu saya harapkan tokoh-tokoh lintas agama di Gunung Kidul semua merapat ke desa ini. Bagaimana ini kita bikin piloting sehingga nanti bisa jadi role model bagi desa-desa yang lain. Terima kasih dan Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG yang telah melonsing selanjutnya akan disampaikan penyerahan cindramata dari Pobati Gunung Kidul kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan penyerahan cindramata dari Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bupati Gunung Kidul. Sebelum acara ini dilanjutkan, akan diadakan foto bersama dahulu. Bapak-bapak pejabat menghadap kepada backdrop, kemudian bapak-bapak tetap berada di posisi berdiri, akan diambil gambar dari panggung. Mohon berdiri semua kepada seluruh peserta dialog. Semangat kerukunan, salam kerukunan, salam kerukunan, salam kerukunan. Terima kasih untuk kembali ke tempat semula. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Arif Gunadi SAG MPDI. Disilahkan. Hadirin yang kami hormati, mohon izin saya akan membacakan doa menurut agama Islam. Bapak dan Ibu yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha disilahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdadzakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Ya Allah, ya Tuhan yang maha mulia, dengan setulus jiwa dan raga kami bermunajat serta selalu bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Mu
yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini, Sabtu tanggal 27 Maret tahun 2021, kami dapat melaksanakan rangkaian kegiatan dialog lintas agama dan sosialisasi program moderasi beragama, serta launching desa moderasi beragama dan sadar kerukunan di Kabupaten Gunung Kidul dengan penuh khidmat atas ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Agung, bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, serta para pejabat eselon 2 di pusat dan daerah, atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia dan Bupati Gunung Kidul, atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, kami bermaksud membangun sinergitas yang tangguh dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih maslahah, serta mendukung program percepatan pembangunan dalam berbagai bidang. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan dari yang sulit, ringankan dari yang berat, luaskan dari segala yang sempit, agar cita-cita besar dan niat mulia ini menjadi energi positif bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang adil dan merata di seantero Kabupaten Gunung Kidul. Ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam, berikanlah kekuatan kepada kami untuk memiliki integritas yang kuat, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Jauhkan kami dari perselisihan, silang sengketa, dan pertikaian antar kelompok, antar golongan, antar agama, dan antar sesama. Sungguh, dengan situasi kehidupan yang penuh harmoni, kami dapat bersinergi dalam membangun negeri serta membangun bumi handayani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia dan Bijaksana, jadikan kegiatan dialog antar umat beragama dan launching desa moderasi beragama dan sadar kerukunan di Kabupaten Gunung Kidul ini menjadi instrumen penting yang dapat menuntun kehidupan beragama semakin baik dan harmonis yang didasari oleh nilai-nilai kebinekaan yang kokoh, penuh sikap tasamuh, sikap tawasud dan tawazun yang istiqomah. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dosa orang tua kami, dan juga dosa para pejuang bangsa kami, serta seluruh makhluk di bumi ini. Azza man ta'azzaza billahi dhalla man tajawaza bi'izzatillahi alladhi ta'azzaza bi'izzatih lahul qudratu wa lahu sultanuh yaf'alullahu ma yasha' wa yahkumu ma yurid wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulla syai'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sampailah kita di penghujung acara pembukaan dialog lintas agama dan sosialisasi moderasi beragama di Kabupaten Gunung Kidul, serta launching desa moderasi beragama dan sadar kerukunan di Kabupaten Gunung Kidul. Marilah acara ini kita akhiri dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam, marilah kita tutup dengan melafalkan bacaan hamdalah. Bagi yang beragama selain Islam, disilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.